Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Striker Inter Lautaro Martinez kemungkinan tidak akan lagi menjadi penendang penalti pilihan pertama Nerazzurri. Setelah kegagalan Lautaro mengeksekusi penalti di laga kontra AC Milan, pelatih Simone Inzaghi bisa memilih pemain lain menjadi eksekutor penalti utama timnya di laga-laga berikutnya. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa Hakan Çalhanoğlu bisa ditugaskan untuk peran tersebut setelah ia berhasil mengeksekusi penalti di laga derby Milan. Kegagalan Lautaro tersebut membuat Inter hanya puas meraih 1 poin. Bagi Inter di laga derby ini adalah kali kedua mereka gagal mengeksekusi penalti, di mana yang pertama adalah saat laga imbang 2-2 kontra Atalanta pada giornata ke-6 Serie A. Saat itu tembakan Federico Di Marco hanya membentur mistar gawang. Kegagalan 2 penalti tersebut berakibat hilangnya 4 poin Inter, suatu angka yang signifikan untuk tidak tertinggal jauh dari AC Milan dan Napoli. Sorotan media pun tertuju kepada El Toro yang sejatinya menjadi penendang utama Inter musim ini sepeninggal Romelu Lukaku ke Chelsea. Oleh karena itu, Inter ingin segera menemukan solusi terkait masalah ini dan bisa menunjuk Çalhanoğlu yang memiliki catatan yang sangat positif untuk mengemban tugas sebagai penendang penalti utama Inter menggantikan striker asal Argentina tersebut. Sejumlah klub besar Eropa bakal mengerahkan kemampuan terbaik dalam upaya meyakinkan pemain Inter Milan Marcelo Brozovic bergabung dengan mereka. Paris Saint-Germain, Liverpool dan Real Madrid adalah di antara banyak tim yang tertarik untuk mengamankan tanda tangan pemain Kroasia tersebut. Mereka siap menawari sang gelandang kontrak dengan nilai yang lebih besar dari apa yang dibayarkan oleh Nerazzurri. Seperti yang dilaporkan oleh Sport Mediaset, ketiga klub tersebut siap mengajukan tawaran kontrak senilai 7 hingga 8 juta euro per musim kepada Brozovic. Minat dari klub-klub luar tampaknya semakin banyak yang tentunya membuat Inter khawatir kehilangannya secara cuma-cuma. Hal itu tentunya bisa menjadi rintangan yang signifikan bagi Nerazzurri dalam upaya mencapai kesepakatan tentang perpanjangan kontrak pemain berusia 28 tahun tersebut. Menurut laporan dari Nicolo Sira, pekan depan akan ada jadwal pertemuan antara Inter dan Ivan Brozovic, yang merupakan ayah sekaligus agen Marcelo Brozovic. Nerazzurri bekerja untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan menawarkan perpanjangan kontrak hingga 2025. Inter juga telah menyiapkan gaji sebesar 5,5 juta per musim, tetapi pihak Brozovic menginginkan lebih besar dari itu. Inter dikabarkan tengah menyiapkan kesepakatan prakontrak untuk kapten Napoli Lorenzo Insigne agar dapat merekrutnya secara gratis pada musim panas 2022. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri telah menyiapkan penawaran kontrak berdurasi 4 tahun senilai 6 juta euro per musim buat Insigne, plus bonus perekrutan sebesar 7 juta euro. Masa kontrak Insigne dengan Partenopei akan kadaluarsa pada akhir Juni 2022 dan saat ini negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Napoli telah terhenti karena mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi keinginan pemain tersebut. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis bahkan telah mempersilahkan Lorenzo Insigne hengkang dari klubnya. Di sisi lain, Nerazzurri siap memenuhi tuntutan Insigne dan sudah dapat memulai negosiasi pada bulan Januari soal kemungkinan kepindahannya ke Giuseppe Meazza pada musim panas mendatang. Ada juga minat yang datang dari klub MLS Amerika Serikat, tetapi Insigne lebih tertarik untuk tetap berkarir di Italia. Jadi Inter saat ini disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk mengamankan tanda tangannya. Di musim panas kemarin, Nerazzurri telah menawarkan kesepakatan pertukaran dengan Partenopei yang melibatkan Alexis Sanchez plus uang tunai sebesar 15 juta euro.
Namun mereka menolak tawaran tersebut dan sekarang Insigne terancam hengkang dengan status bebas transfer di akhir musim. Jurnalis Italia Ivan Zazzaroni meyakini bahwa perusahaan investasi Amerika Serikat Oaktree Capital bisa mengambil alih kendali Inter dari pemilik saat ini, Suning Group. Pasalnya Inter tengah terjerat utang yang sangat besar dan tidak proporsional, sehingga mereka diprediksi bakal tidak mampu untuk melunasinya. Oaktree pada awal tahun ini telah sepakat meminjamkan dana segar ke Inter sebesar 275 juta euro, belum termasuk bunga, untuk membantu mengatasi krisis keuangan klub sebagai akibat pandemi COVID-19 dan semakin meningkatnya utang dan masalah likuiditas Suning di Cina. Jika dihitung termasuk dengan bunganya, Suning harus mampu mengumpulkan hingga 400 juta dolar Amerika Serikat dalam 3 tahun ke depan. Dalam kesepakatan, Oaktree secara otomatis jadi pemilik mayoritas saham Inter apabila Suning tidak bisa mengembalikan pinjaman dalam 3 tahun. Jadi jaminannya adalah saham Suning di Inter sebesar 68,55%. Zazzaroni memprediksi bahwa Inter akan bernasib sama seperti yang pernah dialami oleh rival sekotanya AC Milan, lantaran kegagalan membayar utang mereka kepada Allianz Management. Inter memiliki utang yang tidak proporsional ditambah lagi dengan Oaktree yang sangat agresif, sedemikian rupa sehingga mereka menempatkan perwakilan mereka di Dewan Direksi klub, ujar Zazzaroni kepada Sport Mediaset. Nasib mereka mungkin akan berakhir seperti AC Milan. Lanjutnya, ketika Zhang tidak lagi mampu membayar kembali pinjaman, maka Oaktree akan mengambil alih kendali Inter dan kemudian menjualnya. Inilah skenarionya. Tuttosport melaporkan bahwa Inter punya peluang bagus untuk lolos dari babak penyisihan grup Liga Champions musim ini, dan ini bisa menjadi titik balik yang dibutuhkan tim besutan Simone Inzaghi. Nerazzurri asuhan Inzaghi mampu bermain lebih baik melawan hampir semua lawan yang mereka hadapi musim ini, tetapi kurangnya insting pembunuh di depan gawang membuat mereka tertinggal 7 poin di belakang pemuncak klasemen Serie A AC Milan dan Napoli. Dibandingkan dengan tim musim lalu di bawah asuhan Antonio Conte, Inter kali ini tidak cukup baik dalam head-to-head dengan tim besar lainnya. Namun satu kesalahan besar dalam catatan Conte musim lalu adalah kegagalan untuk maju ke babak gugur Liga Champions, bahkan gagal lolos ke Liga Eropa dengan hanya finish keempat. Conte juga gagal mencapai babak sistem gugur di musim pertamanya, sama dengan pendahulunya Luciano Spalletti. Inter saat ini berada di urutan kedua dalam grup Liga Champions dan dapat mencapai babak sistem gugur dengan kemenangan di 2 pertandingan berikutnya melawan Shakhtar Donetsk dan Real Madrid. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Corriere della Sera, mantan pelatih AC Milan Fabio Capello memuji penampilan Inter saat derby Milano. Inter adalah tim yang telah dibangun, jalan yang dimulai tahun lalu terus berlanjut. Di awal kejuaraan saya mengatakan bahwa mereka adalah favorit bersama Juventus dan Napoli. Untuk Scudetto semuanya masih harus diputuskan. 7 poin sekarang tidak menentukan baik untuk AC Milan yang di depan maupun untuk Inter yang tengah mengejar. Pada pertandingan kontra AC Milan, 3 pemain Inter ditarik karena alasan cedera. Ketiga pemain tersebut adalah Edin Dzeko, Nicolo Barella, dan Alessandro Bastoni. Walau dalam kondisi cedera, ketiga pemain tetap menghormati panggilan tim nasional mereka. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa tidak ada cedera yang serius untuk ketiga pemain. Saat ini, ketiganya mengikuti sesi latihan secara terpisah dari rekan-rekan senegaranya. Kemungkinan besar ketiganya tidak akan membela tim nasional mereka masing-masing untuk pertandingan pertama di jeda internasional.